Halo adik-adik semua. Senang sekali kita dapat bertemu di Ibadah Online Sekolah Minggu GPDI Mahanaim. Wah, aku udah gak sabar nih buat mulai ibadahnya. Sama, Cici Cindy juga udah gak sabar. Adik-adik yang di rumah, udah siap memuji Tuhan? Kok gak kedengeran suaranya, Ci? Kayaknya kurang semangat deh. Kita tanya sekali lagi ya. Adik-adik yang di rumah, sudah siap memuji Tuhan? Yeay! Pastinya semua udah semangat dong. Oke, kalau begitu, sebelum kita berdoa, kita angkat satu pujian dulu ya. Kita siapkan hati kita naikkan lagu Bapakku Datang Padamu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh ibadah online sekolah minggu. Tuhan lancarkan ibadah kami dan Tuhan berkati anak-anak-Mu yang mendengarkan dan mengikuti ibadah sekolah minggu ini. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang waktunya kita untuk memuji Tuhan. Yuk bangkit berdiri, kita nyanyinya pakai gerakan ya. Ikutin gerakan kita. Oh
Kau berdua, Yesus pokok. Yesus pokok, dan kita jarangnya. Tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah, Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua, oh 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 oh, Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Sekali lagi kita katakan Yesus pokok, Yesus pokok, dan kita jarangnya. Tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah, Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua, oh 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 oh, Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Wah, masih tetap semangat ya adik-adik di rumah? Tetap bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu Yesus Kaulah Sahabatku. Ikuti gerakan kita ya. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku
mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menyanyikan lagu Ku Serahkan Hatiku. Yesus yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, siapkan hati kami untuk kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati agar firman-Mu itu tumbuh dan tertanam di dalam hati setiap anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik semuanya. Wah, adik-adik hebat sekali. Adik-adik sudah semangat memuji Tuhannya. Wah, adik-adik, kalau kalian sudah semangat memuji Tuhannya dan adik-adik sudah sungguh-sungguh memuji Tuhannya, tentunya itu tandanya adik-adik sudah memberikan hati adik-adik kepada Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita mau berbicara tentang memberikan hati kita kepada Tuhan. Adik-adik, hari ini kita mau dengar cerita firman Tuhan, tentunya sambungan minggu yang kemarin. Nah, adik-adik masih tahu nggak tokoh Alkitab kita minggu kemarin? Masih ingat ya? Coba adik-adik pikir dulu. Pikir-pikir dulu. Sudah ketemu? Sudah ya? Kita sebutkan sama-sama, oke? Nah, 1, 2, 3 ya. Yakub, betul semuanya. Adik-adik hebat semuanya. Nah, adik-adik, kita mau tahu kisah perjalanan Yakub selanjutnya. Minggu kemarin, Yakub masih tidur beralaskan batu. Yakubnya masih tidur dengan nyenyak. Karena itu kita mau bangunin Yakubnya dari tidurnya. Nah, adik-adik tahu nggak adik-adik, kalau pagi hari itu biasanya ada suara binatang apa ya? Tandanya sudah pagi, ada tanda suara ayam. Gimana ya suaranya ya?
tentunya adik-adik sudah tahu ya suara ayamnya. Supaya kita bangunin Yakub, kita mau sama-sama bangunin Yakub dengan mengucapkan kukuruyuk. Nah, lebih semangat ya adik-adik ya, tentunya ya. Coba kita mau bangunin Yakub. 1, 2, 3. Kukuruyuk. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga." Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan menuang minyak ke atasnya. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Wah, adik-adik sudah simak ya apa yang terjadi, apa yang Yakub lakukan. Adik-adik, perjalanan Yakub dari Berseba sampai ke Haran itu memakai waktu yang lama sampai Yakub tidur di perjalanan. Nah, adik-adik, apa yang Yakub lakukan saat itu? Yang pertama, Yakub mendirikan tugu batu ya adik-adik ya. Batunya didirikan sebagai tugu. Nah, adik-adik tentunya tidak boleh mendirikan tugu kalau disembah. Kalau kita mendewakan batu itu tidak boleh. Tapi Yakub mendirikan tugu batu itu bukan bermaksud untuk disembah-sembah. Tapi Yakub mau supaya ada peringatan antara Tuhan dengan Yakub. Nah, adik-adik, karena Yakub sudah merasakan kedahsyatan Tuhan yang luar biasa, tentunya Yakub mau supaya ada peringatan antara Tuhan dengan Yakub. Nah, adik-adik, tentunya ya, batunya itu selain didirikan, Yakub juga menuangkan minyak di atas tugu itu. Itu tandanya bahwa Yakub menguduskan tempat itu, tempat di mana Yakub bertemu dengan Tuhan. Wah, luar biasa ya adik-adik tentunya. Nah, setelah Yakub menuangkan minyak di atas batu tugu itu, Yakubnya pergi meninggalkan tempat di mana Yakub beristirahat. Akhirnya Yakub, ketika tempat itu dinamakan, tadinya namanya Luz, adik-adik bisa baca, itu tempatnya kan namanya Luz, itu nama tempatnya Luz, diganti Betel yang artinya rumah Allah. Nah, adik-adik, karena Yakub sudah meninggalkan tempat ini, ada sesuatu lagi yang Yakub lakukan kepada Tuhan, yaitu Yakub berjanji akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Ya, Yakub mau bersyukur kepada Tuhan melalui persembahan yang akan Yakub berikan. Nah, adik-adik, biasanya adik-adik kalau beribadah di gereja, adik-adik juga suka memberikan persembahan ya, tentunya ya. Itu tandanya adik-adik bersyukur kepada Tuhan ya. Nah, adik-adik, karena adik
adik-adik beribadah di rumah saat ini, Tuhan mau adik-adik memberikan hati adik-adik kepada Tuhan. Adik-adik walaupun adik-adik di rumah, tapi adik-adik rajin beribadah kepada Tuhan, rajin mendengarkan firman Tuhan. Ya, tentunya supaya adik-adik imannya terus dibangun. Adik-adik harus membangun hubungan dengan Tuhan walaupun adik-adik ada di rumah tentunya ya. Nah, adik-adik, kalau Yesus melihat adik-adik memberikan hati adik-adik kepada Tuhan itu, Tuhan Yesus mau hatinya, apakah hatinya yang seperti ini? Wah, hatinya berwarna hitam. Adik-adik tahu nggak kalau hatinya berwarna hitam itu, tentunya hatinya itu masih terisi dengan banyak hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Seperti adik-adik tidak mau taat kepada mama papa tentunya ya. Di sini kalau hati hitam itu hati yang tidak mau taat kepada mama papa. Terus apalagi hati yang memberontak, hati yang suka marah-marah, hati yang suka membentak, hati yang suka berbohong, hati yang suka tidak mau ditegur, hati yang tidak mau menerima nasihat orang tua. Ya, adik-adik, kalau hatinya hitam, Tuhan tidak mau menerima hati kita kalau kita berikan hati kita yang hitam. Tapi adik-adik tahu nggak adik-adik, kalau hati kita yang hitam ini digantikan dengan berwarna apa ini namanya? Merah ya. Nah, hati yang hitam tergantikan dengan hati yang berwarna merah. Adik-adik, karena pengorbanan Yesus di kayu salib, maka hati kita yang hitam itu digantikan oleh salib Yesus ya. Yesus mencurahkan darahnya supaya hati yang tidak berkenan kepada Tuhan itu digantikan dengan hati yang seperti ini. Wah, adik-adik, hatinya yang tadinya hitam berubah menjadi putih ya. Kalau hati yang putih itu, tentunya di dalam hati yang putih itu ada apa ya? Hati yang mau taat sama mama papa, hati yang mau nurut, hati yang tidak pernah berbohong, hati yang mau memuji Tuhan, hati yang selalu mau mendengarkan firman Tuhan. Wah, adik-adik, yang Tuhan inginkan itu ternyata hati yang berwarna putih. Ini yang Tuhan kehendaki. Jadi adik-adik, kita mau berikan hati kita kepada Tuhan, hati yang berwarna putih. Hebat semuanya ya. Nah, adik-adik, tentunya supaya adik-adik lebih lagi memberikan hati adik-adik kepada Tuhan, kita mau baca nih firman Tuhan yang Tuhan inginkan. Apa yang kita mau di dalam, apa yang Tuhan inginkan di dalam hati kita ya adik-adik ya. Nah, kita mau buka Alkitab kita. Ayo adik-adik, siapkan Alkitabnya ya. Kita mau buka Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab Amsal pasal 23 ayat 26 ya. Nah, di sini firman Tuhan berkata bahwa kita baca sama-sama ya. Ayo, 1, 2, 3. Hai anakku, apa? Berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Wah, adik-adik, firman Tuhannya sangat luar biasa ya. Adik-adik, tentunya hari ini Tuhan mau adik-adik memberikan hati adik-adik kepada
Tuhan, dan biarlah mata kita senang dengan jalan-jalannya Tuhan. Ya, tentunya seperti rajin berdoa, rajin memuji Tuhan, itulah yang Tuhan kehendaki. Walaupun saat ini adik-adik tidak beribadah bersama-sama dengan teman-teman adik-adik, tapi adik-adik merasakan Tuhan hadir di tengah-tengah hati adik-adik tentunya ya. Di dalam rumah adik-adik Tuhan juga hadir ya, karena adik-adik sudah sungguh-sungguh memuji Tuhan. Oke adik-adik, ini adalah firman Tuhan yang barusan kita baca adalah sebagai ayat hafalan kita ya, sebagai super ayat kita di minggu ini. Nah adik-adik, supaya firman Tuhannya selalu tersimpan di dalam hati kita, tentunya adik-adik kita mau hafal ya. Firman Tuhan ini cuma satu ayat kok, jadi adik-adik hafal ya tentunya ya, pakai gerakan. Semangat semuanya ya, kita mau pakai gerakan ya, ikutin kakak ya adik-adik ya. Oke, sudah siap semuanya, mari berdiri supaya kita semangat ya memperkatakan firman Tuhan ya. Nah kita mau sama-sama, tadi di dalam kitab apa? Amsal pasal 23 ayat 26. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Sekali lagi ya adik-adik ya, tentunya lebih semangat lagi ya firman Tuhannya kita masukin ke dalam hati kita ya. Amsal pasal 23 ayat 26. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Nah adik-adik, ayat hafalan minggu ini tentunya adik-adik selalu simpan di dalam hati. Adik-adik ya, kita mau berikan hati kita yang terbaik kepada Tuhan ya. Bukan hati yang berwarna hitam tadi ya, tetapi hati yang berwarna putih, itu yang Tuhan mau. Oke adik-adik, tentunya adik-adik, kuis kita minggu ini adalah adik-adik jawab ya. Nih, nanti adik-adik lihat pertanyaannya di bawah ya, adik-adik ya. Pertanyaan yang pertama, nih, perjalanan Yakub dari titik-titik sampai ke titik-titik. Ya, pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, Yakub berada di satu tempat. Tempat itu tadinya bernama titik-titik dan diganti menjadi titik-titik. Dan artinya titik-titik. Wah, adik-adik, hari ini adik-adik belajar tentang sejarah perjalanan Yakub ya, adik-adik ya. Tentunya itu kuisnya adik-adik di Alkitab juga ada. Kalau adik-adik baca itu ya, Kejadian 28 dari ayat yang ke-10 sampai ke ayat yang 22. Nanti adik-adik lihat di situ jawabannya ya. Oke adik-adik, hari ini kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah menyimpan firman Tuhan di dalam hati kita. Nah saatnya kita mau bersyukur kepada Tuhan ya. Kita mau tutup ibadah kita hari ini dengan doa. Adik-adik, kita mau berdoa kepada Tuhan ya. Coba adik-adik berikan sikap yang terbaik untuk Tuhan. Kalau adik-adik berdoa saat ini bersama dengan kakak, tentunya Tuhan akan
melihat hati adik-adik. Tentunya adik-adik memberikan hati yang terbaik ya. Kita berdoa, kita mau lipat tangan kita mau tutup mata kita mau arahkan hati kita kepada Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang sudah memberkati kami Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan mampukan kami untuk kami boleh memberikan hati kami kepada Tuhan. Tentunya hati yang terbaik Tuhan. Terima kasih atas pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Kami percaya Tuhan, segala apapun perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, hari ini Tuhan, Engkau gantikan dengan darah-Mu yang berkuasa itu Tuhan. Engkau baharui hati kami Tuhan, Engkau ubahkan hati kami Tuhan. Kami mau Tuhan membuang setiap hati kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau berikan hati kami yang terbaik kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Dan Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu turun atas setiap kehidupan kami semua Tuhan. Biarlah Tuhan, di tengah-tengah situasi yang tidak baik ini Tuhan, kami boleh selalu membangun hubungan kami dengan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kasih-Mu akan memampukan kami untuk melewati hari-hari kami dengan kekuatan, dengan perlindungan, dengan penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kasih-Mu terus Tuhan ada di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami mau menyerahkan Tuhan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami terus Tuhan, iman kami terus Tuhan dikuatkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang terus memberkati kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan kami juga berdoa saat ini untuk bangsa dan negara Indonesia. Biarlah bangsa Indonesia dipulihkan dari krisis-krisis kesehatan yang ada Tuhan. Dari krisis perekonomian yang ada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau pulihkan bangsa Indonesia. Engkau berkati pemimpin kami. Engkau berkati Tuhan para kabinet-kabinet yang ada Tuhan, aparat-aparat keamanan. Bahkan Tuhan, Engkau berkati dokter-dokter yang merawat setiap pasien yang terkena COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya perlindungan Tuhan turun atas setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kekuatan bagi mereka Tuhan, untuk mereka boleh melakukan tugas mereka dengan baik. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Kami menerima berkat-Mu Tuhan turun atas kami Tuhan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kami sudah berdoa kepada-Mu dan mengucap syukur kepada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada-Mu Tuhan. Sama-sama kita mau katakan amin. Oke adik-adik, sampai jumpa. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.